Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih beri kesempatan apa, yaitu kesempatan untuk beribadah. Salah satunya adalah kesempatan untuk mencari ilmu. Anak-anakku, di suasana yang serba dibatasi ini, mari kita tetap semangat di dalam aktivitas di segala hal. Di dalam aktivitas itu kita harus tetap menaati protokol kesehatan. Apa itu? Salah satu adalah pakai masker yang seperti ini yang saya pakai ini. Yang kedua adalah jaga jarak. Yang ketiga, cuci tangan setelah kita aktivitas dengan sabun dan air yang mengalir. Dan keempat adalah jaga kesehatan, mulai olahraganya, istirahatnya, juga pola makan. Anak-anakku, di dalam bab materi yang pertama ini kita akan membicarakan tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kompetensinya apa? Yang pertama adalah kita dapat menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Yang kedua adalah menganalisis gerak lurus, yaitu pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, menerapkannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Yang selanjutnya adalah menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan manusia. Dan yang terakhir, menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Anak-anakku, materi pokok gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita ada 4, yaitu tadi sudah saya sampaikan, sistem gerak pada benda, 2 sistem gerak pada manusia, sistem gerak pada hewan, dan sistem gerak pada tumbuhan yang nanti kita pelajari. Nah, di pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian gerak lurus. Gerak lurus itu apa? Gerak adalah salah satu perubahan posisi dari suatu objek yang diamati, yaitu dari suatu titik acuan kita. Titik acuan itu apa? Sebagai titik awal objek tersebut atau tempat pengamat benda. Gerak selalu bersifat relatif. Sebagai contoh, Pak Karno sedang berada di dalam mobil yang melintasi seorang pengamat yang sedang berada di tepi jalan raya. Pengamat di tepi jalan raya melihat Pak Karno sedang bergerak bersama mobilnya. Pak Karno yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan. Nah, ini loh yang dimaksud dengan gerak benda relatif ini tergantung pada pengamat dan titik acuan yang digunakan. Gerak menurut keadaan benda itu ada 2, yaitu gerak yang sebenarnya dan gerak semu. Nah, gerak sebenarnya itu apa? Gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Sedangkan kalau gerak semu adalah gerak suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Gerak semu diakibatkan karena adanya pengamat yang sedang berada dalam satu sistem yang bergerak.
Contoh gerak semu. Pada saat kita naik bus, pohon-pohon di tepi jalan seperti bergerak, bukan berlarian meninggalkan kita. Siapa yang bergerak? Yang bergerak adalah sebenarnya adalah yang bergerak siapa? Yang bergerak adalah bus kita. Maka kita sedang berada di dalamnya. Ini yang dimaksud dengan gerak semu. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, gerak menurut bentuk lintasannya itu ada gerak lurus, gerak dengan lintasan lurus, gerak melingkar, gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Ada lagi gerak parabola, gerak dengan lintasan berbentuk parabola. Dan yang terakhir gerak tidak beraturan, gerak dengan lintasan yang tidak teratur. Ini menurut bentuk lintasan. Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan ke pengertian gerak lurus. Gerak lurus itu apa? Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berbentuk lurus. Jenis gerak ini adalah suatu transaksi beraturan pada rentang waktu yang sama. Pada saat suatu objek bergerak, objek mengalami perubahan jarak, mengalami perubahan posisi atau perpindahan. Jarak sendiri itu apa toh? Nah, jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh suatu objek yang bergerak. Jarak itu hanya mempunyai nilai. Sedangkan kalau perpindahan, panjang lintasan lurus yang diukur dari posisi awal dengan posisi akhir dari objek tersebut. Perpindahan tersebut mempunyai nilai serta arah. Coba perhatikan contoh soal di berikut ini. Untuk lebih memahami perbedaan antara jarak dan perpindahan sebuah benda yang bergerak dari titik A ke titik B dengan lintasan yang berbeda. Contoh ya. Oke, coba perhatikan di sini. Seorang berjalan ke kanan sejauh 200 meter. Kemudian berbalik arah sejauh 100 meter. Coba dilihat gambarnya. Anak-anak. Oke? Tentukan jarak dan perpindahan. Tadi sudah dijelaskan tadi. Kalau jarak itu adalah dari A, jarak AB ditambah dengan BC. Itu namanya jarak yang ditempuh. Berarti 200 meter ditambah 100 meter sama dengan 300 meter. Kalau perpindahan dari mana? Dia hanya sampai A sampai C, yaitu perpindahan AB dikurangi perpindahan BC. 200 meter dikurangi 100 meter, maka perpindahannya hanya 100 meter. Coba contoh yang lainnya, perhatikan di sini. Seorang berlarian mengelilingi lapangan berbentuk setengah lingkaran yang diameternya adalah 140 meter. Lihat gambar. Tentukan jarak dan perpindahan. Kalau jarak itu ya ini dihitung dari sini sana terus ke sini. Berapa? Kan ini adalah setengah lingkaran, maka adalah setengah kali keliling lingkaran, setengah VD. Setengah kali 22/7 kali 140 sama dengan 220 meter. Itu jaraknya. Adapun kalau dihitung dengan perpindahannya itu sama dengan diameter lingkaran, yaitu 140 meter. Beda? Ya beda. Contoh yang ketiga, coba perhatikan sini. Nih, seorang berlari ke arah timur sejauh 400 meter, kemudian belok ke utara sejauh 300 meter. Tentukan jarak dan perpindahan. Itu pakai segitiga. Dari P sampai Q 400 meter. Yang pertama, ke utara itu 300 meter.
Perpindahan berapa? Jaraknya berapa? Ya dari P ke H ditambah H ke R. 400 meter ditambah 300 meter, 700 meter. Kalau perpindahan, karena ini adalah bentuknya segitiga siku-siku, pakai rumus segitiga dari Pythagoras, yaitu perpindahan adalah akar dari PH kuadrat ditambah PR kuadrat. 400 kuadrat plus 300 kuadrat sama dengan 2500 di akar sama dengan 500 meter. Ternyata perpindahannya itu adalah 500 meter dan jaraknya adalah 700 meter. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, itu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Oke, kita lanjutkan lagi. Artinya, kalau jarak itu hanya punya nilai sehingga mempunyai besaran skalar, perpindahan itu merupakan besaran yang punya nilai dan arah, termasuk besaran vektor. Kata kuncinya itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kelajuan dan kecepatan. Apa itu kelajuan? Perbandingan antara jarak yang ditempuh, yang selang waktu yang diperlukan benda. Sedangkan kecepatan, perpindahan suatu benda dibagi selang waktu. Kelajuan, besaran skalar, besaran yang hanya memiliki nilai. Adapun kecepatan adalah merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Anak-anakku, kita lanjutkan kembali. Kecepatan dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. V sama dengan S per T. V adalah kecepatan benda, satuannya adalah meter per sekon. S adalah jarak perpindahan yang ditempuh oleh benda, satuannya meter. T adalah waktu yang diperlukan, adalah satuannya adalah sekon atau detik. Adapun kecepatan rata-rata adalah hasil dari bagi perbanding antara jarak total kesemuanya dan ditempuh benda tersebut dalam waktu tertentu. Nah, kecepatan rata-rata dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan jarak total dibagi dengan waktu total. Gerak lurus itu diberikan menjadi dua. Satu, gerak lurus beraturan GLB, dan yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Mari kita bahas satu persatu. Oke? GLB, gerak lurus beraturan, adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap tanpa percepatan. Nah, rumusnya apa Pak Karno? Rumusnya adalah V sama dengan S per T. S itu apa? Perpindahan satunya meter, V kecepatan satunya meter per sekon, dan T adalah waktu satuannya adalah sekon. Apa ciri-ciri gerak lurus beraturan? Ciri-cirinya satu, lintasannya berupa garis lurus. Kecepatannya benda adalah tetap atau konstan, tidak memiliki percepatan atau A sama dengan 0. Pada kecepatan itu berbanding lurus dengan perpindahan, serta juga berbanding terbalik dengan waktu. Contoh ini apa? Contohnya adalah sebenarnya mobil dengan kecepatan 80 km per jam melaju selama 1 jam 30 menit. Berapa jarak yang ditempuh benda tersebut atau mobil tersebut? Ini coba perhatikan jawabannya. Diketahui P-nya adalah 80 km per jam. Waktunya 1 jam 30 menit. Kita buat jam, berarti 90 dibagi 60, 3 per 2 jam. Rumusnya adalah S sama dengan V kali T. V
V-nya 80 km per jam kali 3/2 jam, maka jaraknya adalah 120 km. Kita bicarakan yang selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah suatu gerak benda yang linear berarah mendatar, yaitu geraknya lurus. Kecepatannya berubah-ubah. Kalau tadi gerak lurus beraturan itu kecepatannya tetap. Kalau ini adalah kecepatannya yang berubah-ubah. Yang ketiga adanya percepatan yang tetap atau berubah peraturan. Inilah yang membedakan antara GLB dengan GLBB. GLBB, gerak lurus berubah beraturan, itu ada dua. Satu, GLBB yang dipercepat, mengalami percepatan apabila nilainya percepatannya positif, nilai A-nya positif. Yang kedua adalah GLBB diperlambat. Nah, itu perlambatan apabila nilai percepatannya negatif. Nanti kita beri contoh. Contoh GLBB yang dipercepat dalam kehidupan sehari-hari apa? Contoh, gerak jatuh buah mangga atau kelapa dari pohon ke tanah. Yang kedua, contoh yang lain, yaitu naik sepeda pada lintasan yang menurun. Yang ketiga, gerak mobil dipercepat dengan cara menekan pedal gasnya, ditambah gasnya. Yang selanjutnya, GLBB yang diperlambat. Contohnya apa? Lihat lagi. Naik sepeda pada lintasan yang menanjak, naik, arahnya naik. Kedua, gerak mobil yang diperlambat dengan cara menekan pedal remnya atau direm. Itu adalah contoh GLBB yang diperlambat. Apa perbedaan antara percepatan dan perlambatan? Kalau percepatan, suatu benda searah dengan kecepatan, maka kecepatannya akan bertambah, percepatannya positif. Adapun kalau perlambatan, bila percepatan suatu benda berlawanan arah dengan kecepatannya. Akibatnya apa? Benda tersebut akan semakin kecil atau semakin berhenti. Nah, percepatannya negatif, disebut dengan perlambatan. Sekarang rumusnya apa GLBB? Yaitu VT sama dengan V0 plus AT, itu 1. Yang kedua, rumus perbedaan dengan benda saat tertentu. S sama dengan SO T plus setengah AT kuadrat. Yang selanjutnya adalah pakai ini rumus kecepatan. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT adalah kecepatan akhir atau kecepatan setelah waktu tertentu. V0 adalah kecepatan awal, satunya meter per sekon. A, percepatan atau meter per sekon kuadrat. T, selang waktu itu adalah T. S adalah jarak tempuh, satuannya meter. Pak Karno, beri contoh dong. Oke, coba perhatikan di sini. Contoh GLBB yang dipercepat. Sebuah benda bergerak dengan percepatan 8 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal benda 6 meter per sekon, tentukan kecepatan benda tersebut menempuh jarak 4 meter. Berarti apa? A-nya percepatannya 8 meter per sekon. Percepatan awal berarti V0 6 meter per sekon. Jaraknya S-nya adalah 4 meter. Pakai rumus yang mana? Yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT kuadrat sama dengan V0 nya tadi 6 kuadrat ditambah 2 kali 8 kali 4. 6 kuadrat 36, 2 kali 8 kali 4 64. Maka VT kuadrat sama dengan 100. Maka VT sama dengan akar dari 100 adalah 10 meter. Satuannya adalah meter per sekon. Jadi kecepatan benda tersebut menempuh jarak 4 meter adalah 10 meter per sekon.
sekon. Ini contoh gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kalau contoh GLBP diperlambat, perhatikan di sini coba. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 72 km per jam. Kemudian berhenti sejauh 8 meter dari tempat mulai mengerem. Tentukan nilai perlambatan dari mobil tersebut. Berarti VT-nya karena berhenti, maka VT-nya 0. Jaraknya adalah 8 meter. V0-nya adalah 72 km per jam. Nah, ini karena kilometer per jam di situ adalah meter, maka dibuat jadi meter per sekon. 72.000 dibagi 1 jamnya adalah 3.600 sama dengan 20 meter per sekon. Kita hitung VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS. VT-nya 0 karena berhenti, 20 kuadrat 400, 2 kali A kali 8 16A. Kita pindah 400-nya ke sebelah kiri atau dibalik, maka 16A sama dengan min 400, A sama dengan min 400 dibagi 16, A sama dengan min 25 meter per sekon kuadrat. Jadi perlambatannya adalah 25 meter per sekon kuadrat. Nilai negatif ini artinya mobil tersebut mengalami perlambatan. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya bawakan, sekian dulu pertemuan kali ini. Mohon maaf atas banyak kekurangan yang tidak berkenan atau mungkin kecepatan kurang jelas. Masukan dan saran pada kami tunggu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.